Coba deh, lihat perabotan di sekitar Anda. Pernah kebayang nggak? Ada sisi tersembunyi di baliknya. Nah, kali ini kita bakal bongkar sebuah inovasi keren banget yang bisa mengubah salah satu bahan bangunan paling umum jadi, ya, pahlawan lingkungan. Yuk kita lihat gimana caranya limbah bisa jadi harta karun. Bayangin sejenak, gimana kalau limbah dari pabrik kertas, sesuatu yang biasanya ya udah dibakar aja, ternyata jadi kunci buat bikin rumah yang lebih hijau. Kedengarannya kayak mustahil ya, tapi ayo kita selami ceritanya lebih dalam. Oke, pertama-tama kita bahas dulu bahan yang kita semua pasti tahu. Dan mungkin ada di sekitar kita sekarang juga, plywood atau kayu lapis. Plywood itu ada di mana-mana loh, mulai dari furnitur di kamar sampai jadi kerangka rumah. Kenapa? Soalnya dia itu kuat, bentuknya seragam, dan efisien banget. Makanya jadi andalan di dunia bangunan. Jadi, apa sih rahasia di balik ketangguhan plywood? Terutama yang dipakai di luar ruangan, yang harus tahan banting kena hujan dan panas. Jawabannya ada di perekat super kuat ini, resin fenol formaldehida, atau kita sebut aja PF. Bayangin, resin ini nyerap ke tiap pori kayu, terus bikin semacam perisai tak terlihat yang melindunginya dari pembusukan. Keren kan? Nah, disinilah masalahnya muncul. Untuk setiap lembar plywood yang kuat dan tahan cuaca itu, kita bergantung pada fenol. Dan fenol ini sumbernya dari mana? Dari minyak bumi. Tentu saja ini jadi masalah besar buat lingkungan. Untungnya, para ilmuwan nemuin solusi yang potensial dari sumber yang sebenarnya nggak jauh-jauh dari asal plywood itu sendiri. Yap, dari pohon juga. Kenalin, namanya lignin. Kalau kita bayangin sebatang pohon, lignin ini ibarat lem alaminya yang bikin kayu jadi kaku dan kuat. Waktu bikin kertas, lignin ini dipisahin, dan ya ampun, jadi limbah dalam jumlah masif. Padahal, ini kan sumber daya terbarukan yang potensinya gede banget. Coba lihat perbandingan ini. Di satu sisi ada fenol dari bahan bakar fosil. Di sisi lain ada lignin dari limbah tanaman. Jumlahnya melimpah dan bisa diperbarui. Secara kimia, mereka ini mirip banget. Wah, solusi sempurna dong. Tunggu dulu. Ada satu masalah besar. Molekul lignin ini ukurannya jambu. Jadi dia kayak raksasa yang mau masuk lewat lubang kunci. Gak muat buat meresap ke dalam pori-pori kayu. Jadi, gimana caranya para peneliti ngakalin molekul raksasa ini? Nah, disinilah kecerdasan ilmiah berperan. Yuk kita lihat gimana mereka membuka potensi si lignin. Prosesnya itu bisa dibilang kayak ngasih si lignin potongan rambut molekuler. Mereka pakai metode namanya pirolisis berbantuan gelombang mikro. Intinya, mereka memotong molekul lignin yang besar dan ribet itu jadi potongan-potongan yang jauh lebih kecil dan reaktif. Ukurannya jadi pas banget buat meresap ke dalam kayu. Dan inilah hasilnya, sebuah bioresin hibrida. Mereka sukses menggantikan 30% fenol yang mahal dan berbasis fosil itu dengan produk lignin olahan ini. Mungkin kedengarannya cuma 30% ya, tapi coba bayangin dalam skala industri, ini tuh lompatan besar menuju keberlanjutan. Oke, resep baru udah jadi nih, tapi pertanyaan terbesarnya, emang beneran sebagus itu? Sekarang waktunya pertarungan utama, plywood lignin versus plywood tradisional. Siapa yang bakal menang? Nah, ini ujian yang krusial banget. Kalau mau dipakai di luar ruangan, resinnya harus nempel kuat di dalam kayu dan gak gampang luntur kalau kena air. Hasilnya luar biasa. Grafik ini nunjukin kehilangan massa. Gampangnya, seberapa banyak resin yang luntur setelah direndam. Makin rendah angkanya, makin bagus. Dan lihat deh, plywood lignin yang 70/30 kehilangan massanya super minimal, hampir sama persis sama plywood tradisional 100 PF. Artinya, bioresin ini ngunci dirinya kuat banget di dalam kayu. Ujian pertama, lulus dengan nilai A+. Bahan bangunan itu harus stabil kan? Kita nggak mau plywood jadi gampang melembung atau melengkung pas kena basah. Nah, ini ujian stabilitas dimensi. Dan lagi-lagi hasilnya positif banget. Grafik ini ngukur efisiensi anti pembengkakan atau seberapa jago si kayu ini menahan perubahan bentuk saat basah. Nilai yang lebih tinggi artinya lebih stabil, nggak gampang melar. Coba lihat. Baik resin tradisional yang merah maupun resin lignin hibrida yang biru, nilainya jauh lebih tinggi daripada sampel referensi. Keduanya sama-sama memberikan stabilitas yang luar biasa. Nah, ini bagian yang menarik nih. Biasanya ada timbal baliknya. Kalau kita bikin kayu lebih kaku dan kuat pakai resin, kayu itu juga jadi cenderung lebih rapuh atau getas. Grafik ini nunjukin dengan jelas timbal balik itu. Sumbu bawah itu nunjukin seberapa jauh kayu bisa melengkung, dan sumbu kiri itu seberapa besar gaya yang dibutuhkan. Lihat garis hitam, itu kayu biasa, bisa melengkung lumayan jauh sebelum batah. Tapi lihat garis merah dan biru dari kayu yang diolah, mereka bisa nahan gaya lebih besar, artinya lebih kaku, tapi patahnya lebih cepat.
Mirip kayak kaca kan? Keras, tapi lebih gampang pecah. Tapi, disinilah kejutannya. Grafik ini ngukur kekuatan benturan. Seberapa bagus kayu nahan guncangan mendadak. Dan lihat ini, plywood dengan resin lignin, yang kotak paling kanan, ternyata sedikit lebih tahan banting, alias nggak serapuh, dibanding yang pakai resin fenol murni. Ini luar biasa loh. Kita bukan cuma menyamai performanya, tapi justru dapat keuntungan tambahan yang nggak terduga. Jadi, apa arti dari semua hasil tes yang mengesankan ini buat gambaran besarnya? Oke, mari kita rangkum. Kesimpulannya jelas banget, eksperimen ini sukses besar. Plywood berbasis lignin ini terbukti kuat, stabil, tahan air, dan sebagai bonus, sedikit lebih tangguh. Ini bukan lagi sekedar teori, ini bukti nyata kalau kita bisa mengganti 30% bahan baku fosil dengan limbah kayu tanpa mengorbankan kualitas sama sekali. Ini lebih dari sekedar eksperimen lab yang keren. Ini adalah jalan yang jelas untuk mengurangi jejak karbon dari salah satu bahan bangunan paling penting di dunia. Jadi, pertanyaan inilah yang jadi inti dari semuanya. Mungkinkah masa depan konstruksi kita dibangun dari sisa-sisa masa lalu? Inovasi seperti ini menunjukkan jawabannya adalah sangat mungkin. Ini adalah ekonomi sirkular yang jadi nyata, mengubah limbah jadi sesuatu yang super berharga. Dan ini mungkin baru awal dari era baru material bangunan. Terima kasih sudah menyimak penjelajahan ini.